Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevo Alfian Abu Bakar dengan nomor induk mahasiswa 621142062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh keluarga di masa pandemi COVID-19 terhadap peningkatan motivasi belajar anak. Mata kuliah pedagogi rombel 3B jam 9. Next. Yang pertama yaitu pengertian keluarga dan motivasi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Keluarga juga merupakan unit terkecil atau kelompok terkecil untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Membangun kehidupan rumah tangga sakinah memang menjadi dambaan setiap manusia, namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan yang mudah. Butuh kesiapan dalam banyak hal, terutama dari sisi ilmu agama. Sesuatu yang mesti dipunyai seorang istri, terlebih sang suami sebagai kepala keluarga. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang, gembira, dan saling menyayangi di antara anggota keluarga. Berkeluarga dan mempunyai hakikat dan makna satu tujuan hidup bagi setiap manusia. Namun, banyak diantaranya melupakan hakikat dan makna berkeluarga itu sendiri. Masing-masing hanya mengutamakan egonya, keluarganya asalnya hanya menuntut hak tapi melalaikan kewajibannya. Kurang ada saling pengertian dan kasih sayang, kurang ada komunikasi, kebersamaan, senda gurau, bercengkrama, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar waktu dihabiskan hanya untuk bekerja, mengejar karir, kesenangan duniawi saja. Sehingga sesampai di rumah timbul rasa lelah, emosi, marah, tidak puas, mencari-cari kekurangan dan kelemahan pasangannya, menang sendiri, dan akhirnya terjadi penengkaran dan kekerasan. Selanjutnya yaitu definisi dari motivasi. Motivasi belajar adalah variabel yang terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Yang keduanya memiliki arti tersendiri. Jika membahas mengenai motivasi, seringkali disandingkan dengan kata motif. Sesuai dengan penelusuran peneliti, motif dapat diartikan sebagai gerak atau sesuatu yang mendorong individu untuk bergerak. Sedangkan motivasi, menurut McDonald, atau suatu perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu proses untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor masalah di dalam keluarga. 1. Kurangnya kemampuan pribadi dalam menanggulangi masalah dalam usahanya untuk menghadapi masa transisi dan krisis. Banyak keluarga kesulitan menanggulangi masalah karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibilitas untuk berubah. Hal ini disebabkan karena masing-masing mengalami kesulitan beradaptasi yang menghalanginya penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan tersebut dapat muncul dengan tipe yang beda, yaitu halangan dalam komunikasi. Yang kita mana tahu bahwa setiap keluarga ada yang memiliki kurangan berkomunikasi antara ayah dan anak dan orang tua, suami dan istri, dan sebagainya. Yang kedua, halangan dalam hal keakraban atau kedekatan. Nah, ini sering terjadi di setiap keluarga karena banyak anak dan orang tua yang kurang akrab atau kurang dekat. Begitupun sebaliknya, itu banyak hal yang terjadi. Selanjutnya ada halangan dalam hal aturan keluarga, yaitu beberapa keluarga menerapkan beberapa aturan yang menyebabkan antara anak dan orang tua menjadi kurang dekat atau terpacu oleh aturan. Selanjutnya, halangan sehubungan dengan sejarah keluarga. Oke, nomor 2, kurangnya komitmen dan keluarga menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga, menangani masalah jika satu atau lebih dari anggota keluarga tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Nomor 3, peran yang kurang jelas dan kaku dari anggota keluarga. Setiap keluarga menetapkan peran masing-masing anggotanya dan harus fleksibel, jangan kaku. Nomor 4, kurangnya kestabilan menghadapi lingkungan. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali berasal dari luar rumah. Ada campur tangan dari keluarga besar dan orang-orang lain yang dapat mengganggu kestabilan keluarga. Nomor 5, tidak lancar komunikasi dalam keluarga sehingga permasalahan yang muncul tidak dapat dibicarakan dan dicari jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya ada teknik komunikasi dalam berkeluarga. Yang pertama itu bercerita. Orang tua dapat mendidik anaknya dengan bercerita. Orang tua yang bersedia membuka diri kepada anaknya akan mendorong keterbukaan diri anak. Dengan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bercerita tentang apa yang dialaminya, maka akan membantu anak agar lebih membuka diri, dapat menerima kritik dan saran, memperbaiki diri, serta membantu anak untuk dapat lebih mengemukakan apa keinginan mereka. Jadi, anak lebih terbuka dengan orang tua mereka. Anak yang tidak pernah berbagi pengalaman dengan orang tua, maka
akan menjadi anak yang cenderung menutup diri dan tidak dapat mengekspresikan diri. Selanjutnya yaitu teknik berkomunikasi dalam keluarga dan mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina hubungan dalam berkeluarga. Pada hakikatnya, mendengar adalah menerima sampai suatu cerita berakhir, serta berusaha untuk menyusun kembali dalam pikiran kita peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman orang lain. Pada saat anak menghadapi suatu masalah, orang tua hendaknya mendengarkan cerita anak sampai selesai sebelum orang tua memberikan solusinya. Selanjutnya yaitu berempati. Berempati berarti mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Menurut James Dobson, seorang ahli jiwa mengatakan bahwa kunci untuk membesarkan anak yang sehat dan bertanggung jawab adalah dengan berusaha untuk merasa di balik mata si anak. Artinya, orang tua berusaha untuk melihat apa yang dilihat anak, memikirkan apa yang dipikirkan, dan merasakan apa yang dirasakan. Dengan berempati, kita akan lebih memahami keinginan dan keutuhan anak. Keluarga harus mengetahui dan menyadari bahwa keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan anak, di mana keluarga yang broken home, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, orang tua yang otoriter, dan sering terjadi konflik dalam keluarga cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi belajar. Aspek motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu menurut Marion Gowing dan selanjutnya. Yang pertama itu ada dorongan mencapai sesuatu, yaitu anak harus ada dorongan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya ada komitmen anak untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya inisiatif dan optimis. Selanjutnya menurut Freddensen, yaitu aspek-aspeknya adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar, kreatif, menginginkan simpati dari orang lain, memperbaiki kegagalan yang lalu, merasa aman ketika telah menguasai materi pelajaran. Selanjutnya, hubungan keluarga dengan motivasi belajar. Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah, secara online dan dengan jarak jauh. Kondisi ini yang menyebabkan terbatasnya interaksi peserta didik dengan lingkungan sosial, terutama teman sebayanya. 3 faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar, yaitu yang pertama peran teman sebaya, kebiasaan belajar, motivasi belajar, dan keluarga. Ini tentang pandangan serta sikap seseorang terhadap diri sendiri, yaitu dukungan sosial dari orang tua, hubungan antara orang tua dengan anak, di mana orang tua memberikan dukungan dalam bentuk bantuan baik secara emosional, informatif, instrumental, dan penghargaan. Adapun konsep dirinya, pandangan serta sikap seseorang terhadap diri sendiri. Kesimpulannya bahwa motivasi belajar serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Selanjutnya, konsep diri ini memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan seseorang karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai komputer mental yang memiliki hubungan terhadap kemampuan berpikir seseorang, termasuk dorongan atau motivasi dalam hal belajar. Dembo dalam Kramer and Greenen 2012 mengatakan konsep diri positif penting bagi semua individu karena konsep diri merupakan ide-ide seseorang atau persepsi tentang diri sendiri. Oleh karena itu, mahasiswa yang memiliki konsep diri yang baik akan mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang peserta didik. Jadi motivasi belajar anak itu dimulai dari konsep dirinya anak tersebut, bagaimana anak tersebut memiliki motivasi untuk apa dan lain sebagainya, dan faktor masalah keluarga dan keluarga serta teman sebaya itu merupakan faktor-faktor penambah motivasi supaya anak mempertahankan konsep dirinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.